Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini kalian semuanya? Sehat ya? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai kita berdoa ya, karena ini saya lihat di buku jurnal kalian pelajaran sebelum saya ini kosong dengan Pak Eko ini. Silakan mungkin ada yang mau memimpin berdoa. Yang laki-laki ini berdoa ya. Siap, Prof. Doa mulai. Doa selesai. Karena anak akan saya absen dulu untuk kelas ini ya, karena saya lihat belum diabsen untuk pelajaran sebelum saya. Ini dimulai dari siapa yang berusia satu kelas ini? Mei juga. Sudah. Mei juga. Meni. Ini benar. Novis Gali. Novita Sari. Normalis. Ini normalis. Tinggi. Ada. Ya, sarapan. Purwo. Ada. Iya. Baik kita. Rina. Ada. Bisa. Ada. Sri. Ada. Ini pemilihan masuk tadi ya? Sunyani. Ada. Iya Wahdi. Ada. Yaya. Ada. Ada berusaha panggil? Ada. Ya, maafnya berarti semua masuk alhamdulillah kelompok C2. Itu apa satu? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu materi yang saya yakin kalian sehari-hari pernah membuat atau mungkin konsumsi kalian sehari-hari itu tentang minuman panas. Kira-kira apa kalian sehari-hari dalam membuat minuman panas itu apa saja yang sudah kalian buat atau mungkin konsumsi sehari-hari? Kopi, teh, apa lagi? Susu, ya. Apa? Selain kopi, teh, susu, apa? Jahe, jam. Apa lagi? Coklat, pernah kalian minum coklat? Ya, bisa coklat susu atau mungkin minuman lainnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang minuman panas dari bahan yaitu teh, kopi, dan coklat. Jadi pembelajaran hari ini fokus minuman panas yang terbuat dari pertama kopi, aneka kopi ya, macam-macam kopi, terus macam-macam teh, dan juga minuman panas dari coklat. Nah, tujuannya apa kalau mempelajari tentang minuman panas ini? Yang jelas kalian pertama bisa mengetahui ya apa itu sebenarnya minuman panas, pengertiannya apa, fungsinya apa, terus bahannya apa saja, alat yang dipakai apa saja, dan kalian juga bisa mengevaluasi atau menganalisis ya dari berbagai macam jenis kopi, teh yang dipakai dalam pembuatan minuman. Tapi sebelum lanjut ke pembelajarannya, saya ada soal yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu, yaitu soal tentang materi yang akan kalian pelajari kali ini. Ya, untuk soalnya akan saya kirimkan melalui link yang saya bagikan di grup WA kelas kalian. Silakan kalian masing-masing membuka HP, bawa HP semua ya.
Waktu mengerjakannya ini sudah saya tentukan selama 10 menit. Sudah semua bisa dilihat linknya di grup kelas kalian. Biasa ini barusan retest minuman panas. Kalau sudah silakan diklik tawaran link tersebut, terus dikerjakan sesuai dengan perintah pada saat tersebut. Bisa ya? Oke, waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, baik anak-anak sudah selesai semua ya mengerjakan soal protesnya. Kalau sudah, kita lanjut ke materi. Di sini saya akan menyampaikan dulu tentang materi minuman panas. Terus nanti saya ada tugas yaitu kalian untuk berdiskusi. Oh ya, sebelumnya pada kemarin ya saya sudah mengunggah materi pembelajaran berupa handout sama lembar kerja KPD di Google Classroom kalian. Apa sudah diunduh semua? Ya, sebagian sudah mengunduh. Mungkin yang belum saya kasih kesempatan untuk mengunduh sekarang ya. Karena mau kalian ada akses internet, silakan diunduh dulu handout sama KPD. Terima kasih yang sudah mengunduh handout, sudah mempelajari dan membacanya. Bagi yang belum bisa diunduh sekarang ya di Google Classroom kalian. Oke, sekarang anak lihat ke depan ya. Di situ ada paparan tentang minuman panas. Saya akan menyampaikan secara sekilas ya apa bahan yang dipakai untuk pembuatan minuman panas, termasuk peralatannya apa, dan juga nanti ada contoh resep yang berkaitan dengan minuman panas. Nah, yang pertama ya tentang apa itu minuman panas. Sesuai namanya ya, minuman panas yaitu minuman yang disajikan dengan air panas atau hangat. Jadi kalau ditanya minuman panas itu apa? Saya jawab berkata ya. Minuman panas, minuman yang pakai es itu jelas. Jadi minuman yang disajikan dalam kondisi panas atau hangat, minuman panas. Nah, fungsinya apa minuman panas? Nah, fungsinya adalah yang pertama untuk menghangatkan suhu badan, terutama saat cuaca dingin. Atau bisa juga disajikan sebagai penutup makanan atau sebagai teman kudapan saat kalian mengemil istilahnya. Saat kalian mengkonsumsi camilan ya snack, biasanya kan temannya minuman hangat atau panas ya, bisa teh, bisa kopi, bisa susu, atau coklat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah minuman panas yang khusus terbuat dari kopi, teh, dan juga coklat. Dan kita mulai pertama dari bahan kopi. Nah, ini ya bisa kalian amati jenis-jenis kopi yang biasa dipakai untuk pembuatan minuman panas. Yang pertama ada kopi Arabica, ada kopi Robusta. Ini kedua kopi ini merupakan istilahnya jenis utama kopi ya. Jadi kopi itu ada dua jenis utama, yaitu kopi Arabica sama kopi Robusta.
Selain itu juga ada jenis kopi lainnya, misalkan white coffee. White coffee ya sekarang lagi tren ya, di Google bisa cari itu white coffee. Terus ada juga kopi luwak. Tapi ini kopi luwak yang benar asli, kalau dia diproses oleh bahan luwak ya, bukan merek. Karena kalian itu kenal ada kopi namanya kopi luwak. Tapi saya itu jangan nama kopi luwak itu cuma merek, tapi bukan benar asli kopi luwak. Karena apa, kopi luwak itu termasuk kopi yang mahal. Kalau asli itu kopi luwak. Terus ada juga namanya kopi espresso. Nah, apa itu kopi espresso? Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya tentang jenis-jenis minuman kopi. Sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang minuman kopi, apa yang kalian kenal? Minuman yang terbuat dari kopi itu apa saja? Dan kopi ini pernah kalian konsumsi atau pernah kalian temui waktu kalian mungkin lagi di kafe atau di warung makan apa? Kopi, minuman kopi yang kalian ketahui. Oke, espresso, kopi hitam itu sudah ada. Paling mudah itu kopi hitam paling mudah ditemui di warung-warung, di segoreng kopi hitam. Apalagi selain kopi hitam? Apa? Cappuccino bisa, oke, itu juga jenis kopi. Apalagi? Kopi susu. Kalian pernah dengar namanya dalgona kopi? Pernah sempat viral ya? Dalgona kopi sampai sekarang itu dijual di kafe-kafe dalgona. Pernah membuat sendiri? Mencoba membuat sendiri dalgona kopi? Belum pernah. Tapi banyak tutorialnya di YouTube. Mereka tahu dalgona kopi itu bahan dan kebutuhannya bagaimana? Dalgona kopi. Kopi bagaimana dalgona? Mungkin pernah lihat di TV sempat viral ya, kalau yang kemarin itu kopi yang bagaimana berkaya dalgona kopi. Pak boleh? Pernah dengar kata dalgona kopi? Dalgona. Ya. Bagaimana? Bagaimana kopi yang bagaimana? Belum tahu. Itu kopi yang bisa ya. Kopi dikasih masak krim, susu, dikasih sedikit air di bisa, ada juga yang dikocok sampai berbunyi berbusa. Jadi bisa disajikan secara panas atau bisa disajikan secara dingin. Itu salah satu minuman kopi. Kalau di sini yang saya tampilkan ini, yang pertama ada kopi hitam atau black coffee, ada espresso, ada latte atau kopi latte, ada kopi susu, ada macchiato, cappuccino yang disebutkan ya, latte, cappuccino, dry cappuccino, ada cappuccino, ada kopi Irlandia, ada kopi tubruk, menya, kopi mocha, oleng. Selanjutnya tentang peralatan dalam membuat kopi. Ini peralatan yang biasa dipakai untuk skala perusahaan menengah ya, mungkin di kafe-kafe kelas menengah. Kalau mungkin di warung makan dan biasa kayak ini mungkin belum ada menggunakan cara membuat ini. Peralatan dalam membuat kopi yang dipakai di kafe-kafe atau mungkin kafe khusus menjual kopi ya. Nah, untuk alatnya saya tampilkan. Ini ya peralatan untuk membuat kopi. Yang pertama yaitu drip method. Disebut juga dengan filter method. Ini dipakai untuk membuat kopi tetes ya. Gambarnya itu yang terlihat. Nah, selanjutnya French press. Nah, seperti ini.
dan lain-lain banyak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bahan lainnya untuk pembuatan minuman panas, yaitu teh. Saya yakin kalian setiap hari membuat minuman teh ya. Ada setiap pagi membuat atau mengkonsumsi teh. Setiap pagi sarapan kalian apa minumnya? Apa? Susu. Susu bagus ya. Itu berlebihan. Apa? Minumnya apa kalau kalian pagi sarapan itu? Air putih? Mungkin ya. Saya nggak pernah kalian minum saya hangat-hangat itu. Teh, kopi, susu, coklat. Jarang ya. Tapi kalau kalian amati ya kebiasaan masyarakat kita di pagi hari itu selain air putih apa minumannya? Kopi ya, kopi, teh. Apalagi kalau kalian coba sarapan di warung dan di rumah, kalau kalian amati itu kebanyakan minumnya orang-orang atau masyarakat kita ya, itu kalau nggak teh panas ya, teh panas karena dia kopi kalau di pagi hari. Juara pagi hari orang pesan minum es itu, kalian ada mungkin ada ya, tapi kita bilang itu kita minum yang hangat-hangat atau panas. Kalau minum dia minuman teh panas sama kopi panas, kopi hitam panas atau yang lain. Terus saya lanjutkan teh, macam-macam teh yang kalian ketahui apa saja jenis-jenisnya. White tea, green tea, black tea. Oke, teh hitam. Karena kalian semua tahu teh hitam. Biasa kalian konsumsi apa lagi selain teh hitam? Green tea. Teh hijau, green tea, apa lagi? Yo, apa lagi? Teh hijau, teh hitam, white tea, teh putih, apa lagi? Apa? Teh hijau, teh hitam, teh putih, teh oolong ya. Oolong itu sekarang sudah mulai dipakai kalau dari masukan minuman teh dalam kemasan kita disebutkan teh oolong, white tea, green tea, gitu. Jadi sama-sama jenis teh. Memang umumnya di masyarakat kita itu yang dikonsumsi ya teh hitam atau macam teh hijau. Nah ini ya penjelasan tentang teh putih yang pertama. Saya kalian amati apa itu teh putih sebenarnya. Apa itu teh putih? Yang membedakan dengan teh lainnya apa kira-kira? Ini yang kata kuncinya ya. Tidak terjadi proses fermentasi. Jadi langsung ya dari daun seperti digulung, dikeringkan, dikemas, dipakai konsumsi. Itu teh putih seperti itu. Selanjutnya teh hitam yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Ini jelas ada proses fermentasinya ya. Jadi daunnya difermentasi hingga menghasilkan aroma atau warna tertentu dan akhirnya keringkan dan dikemas. Nah, ini kalau ini yang mungkin masih jarang kita dengar dan mungkin kita belum pernah mengkonsumsi sama sekali teh oolong. Coba cermati apa bedanya dengan teh hitam, teh oolong ini. Bedanya fermentasinya cuma sebagian ya. Kalau teh hitam tadi difermentasi secara penuh, ada proses oksidasi secara penuh. Tapi untuk teh oolong ini fermentasinya cuma separuh istilahnya. Jadi waktunya cuma singkat, tidak selama kalau membuat teh hitam. Ini disebutkan yang dipakai untuk pembuatan minuman.
ada buku paketannya masing-masing. Untuk selanjutnya kalian sudah mendownload LKPD itu berisi tugas yang harus kalian selesaikan. Untuk materi yang saya sampaikan tadi, untuk selanjutnya kalian ada tugas untuk berdiskusi kelompok ya. Apa yang kalian diskusikan ada terdapat dalam lembar kerja atau LKPD yang sudah saya bagikan kemarin. Silakan diterima kembali LKPD-nya, itu ada diskusi. Seperti yang saya sampaikan di depan ini ya, itu pertanyaan untuk kalian diskusikan. Dan kelompoknya akan saya atur misalnya seperti ini ya, 4 orang, ini berempat, kelompok 1, terus ini berempat, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, sisanya ini kelompok 3, 5. Jadi mengerti? Ya, silakan nanti diatur mejanya, kita berjalan atau biar enak-enak diskusi bagaimana mungkin dibalik vaksinnya atau bagaimana dikerjakan di lembar kertas. Di kertas, terus nanti kalian sudah fotokan, kemudian nanti waktu kalian mempresentasikan akan saya ambilkan ya hasil dari pengajaran diskusi kalian. Jadi mengerti? Nah, ya, silakan diinformasi di LKPD kalian atau di depan itu ada 5 pertanyaan. Oke, saya baca salah satu ya, misalkan nomor 1. Mengapa ketika membuat kopi setelah kita menyebutnya butuh biji kopi mengambang ke permukaan dan rasa serta aromanya tidak nikmat? Bagaimana cara mengatasinya? Berikan analisis Anda. Ya, nanti ya. Itu ada beberapa pertanyaan yang kami berkaitan. Yang pertama, mengapa setelah menyebut biji kopi itu malah mengatur permukaan? Terus rasa dan aromanya tidak nikmat. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan kalian berdiskusi untuk menganalisis hal tersebut. Yang kelima, berapakah suhu yang tepat untuk menyeduh masing-masing jenis teh agar tidak kehilangan manfaatnya? Kita alasannya juga. Tadi ada berbagai macam teh ya, ada teh hitam, ada teh hijau, teh putih, teh oolong, teh remas, dan sebagainya. Nah, silakan kalian cari atau boleh browsing ya, berapa suhu yang tepat untuk menyeduh masing-masing teh. Silakan dimulai diskusinya, waktunya 30 menit dari sekarang. Bisa ya, berjalan waktu yang umum. Oke, kalian boleh browsing, boleh buka buku. Silakan diatur tempat bukunya. Boleh juga siapa yang jadi pemimpin ya dalam kelompok ini. Ingat kelompok 1, kelompok 2, yang belakang lagi kelompok 3. Silakan diatur sendiri tempat bukunya. Ya, silakan kalian boleh browsing untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin bisa dibagi tugas ya dalam kelompok ini 4 orang, terus nanti saling melengkapi yang lainnya. Jadi misalnya ini dari jawaban nomor 1, kamu yang nomor 2, nomor 3, nanti saling memberikan masukan atau melengkapi seperti itu. Ya, dari kesulitan kesini. Ya, ditentukan siapa yang jadi ketuanya atau moderatornya nanti yang akan tampil mempresentasikan. Tulisannya yang bagus ya, tulisannya yang jelas ya, karena nanti akan ditampilkan dan dilihat oleh kelompok yang lain. Anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai, saatnya untuk
menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, ini ternyata ada sedikit kendala teknis ya. Mungkin LCD-nya itu kepanasan, saya sudah coba berkali-kali ternyata tidak bisa tampil. Pada harapan saya tadi, saya minta hasil diskusi kalian difoto, terus nanti saya bantu menampilkan di sini, jadi teman-teman kalian yang lain bisa melihat. Tapi karena ada kendala teknis, secara manual dibacakan saja di depan. Mungkin nggak semua kelompok maju ya, cukup perwakilan 2 orang untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, ya sudah siap, komunikasi siap ya. Oke, silakan memaparkan hasil diskusinya. Jangan tadi kamu membantu untuk menaruh meja sama kursi di depan sini menghadap ke sana. Bawa oleh kalau membantu ya untuk menaruh meja ini di depan. Siap. Nah, ini ada dari kelompok 3 yang sudah selesai dan akan memaparkan hasil diskusinya ke depan. Oke, silakan perwakilan ya 2 orang untuk tampil di depan sini karena tidak bisa menampilkan, jadi tolong dibacakan yang jelas diskusinya. Oke, silakan kelompok 3 ke depan ini. Ya, memperkenalkan diri dulu ya. Yang lainnya tolong diperhatikan sama menyiapkan paling tidak 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas yang diberikan tadi. Perkenalkan, nama saya Rina Husin dan tugas saya ini bernama Sri Wahyuni. Oke, silakan mau memaparkan dan nomor berapa dulu satu persatu, silakan. Yang lainnya mendengarkan dan menyampaikan pertanyaan. Nomor 1, biji kopi saat diseduh mengapunten dan aromanya tidak nikmat karena air yang digunakan untuk menyeduh tidak terlalu panas. Kopi paling nikmat harus dengan air panas sehingga memunculkan harum yang kuat. Dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius akan menciptakan aroma yang kuat. Nomor 2, karena kopi mengandung kafein, zat yang berfungsi sebagai stimulan. Kafein dalam dosis medium bisa membantu menjaga mood dan konsentrasi. Nomor 3, kopi dulu ya. Sebelum lanjut ke nomor selanjutnya, tadi sudah disampaikan hasil diskusi kelompok 3 nomor 1 dan 2. Mungkin ada pertanyaan atau dilanjut dulu sampai nomor 5. Dari dulu ya, silakan dilanjutkan dari nomor 3 sampai 5. Nomor 3, kopi luwak harganya mahal karena beberapa faktor. 1, produksi biji kopinya tidak memakai mesin. 2, luwak tidak memakan sembarang kopi. 3, proses pengolahan lebih lama dari kopi biasa. 4, kadar kafein yang rendah. 5, rasa kopi yang tidak pekat. 4, 1, karena faktor budaya atau kebiasaan. 2, harga teh yang terjangkau. 3, faktor kesehatan. Nomor 5, teh hijau dalam suhu 73 derajat Celcius, baik sebelum mendidih. Teh hijau dalam suhu 85 derajat Celcius saat uap mulai keluar dari alat mendidih. Teh oolong dalam suhu 82 sampai 96 derajat Celcius setengah pendinginan beberapa menit dari pendinginan. Teh hitam suhu 96 derajat Celcius setelah 1 menit pendinginan dari pendinginan. Oke, itu yang disampaikan oleh kelompok 3 ya, berdasarkan hasil diskusi dari 5 pertanyaan tadi. Dari kelompok lainnya ya, tadi saya minta untuk menyiapkan 1 pertanyaan. Silakan mungkin salah satu menyampaikan ya pertanyaan terkait
probability pada luar? Apa saya ulangi mungkin? Apa manfaat engine probability pada luar? Oke ya, jadi Pak memang menghasilkan engine tadi. Apa fungsi dari engine tersebut ya maksudnya? Tadi ada pertanyaan dari kelompok satu lagi pada kelompok yang akhir ini mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan kelompok lainnya dulu? Oke, lanjut silakan kelompok lainnya memberikan pertanyaan. Oke ya, Neni dari kelompok 2 mau bertanya silakan Neni. Mengapa kopi luwak lebih berkualitas daripada kopi lainnya? Oke, pertanyaan dari Neni kurang lebih mengapa kopi luwak dikatakan lebih berkualitas dibandingkan jenis kopi lainnya, seperti itu ya Neni ya? Oke, silakan dari kelompok yang terakhir untuk menjawab, mau dimulai dari kelompok mana dulu yang menjawab? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Manfaat engine ya, saya akan menjawab dari kelompok 2 karena hewan luwak memiliki insting. Hanya mau memakan biji kopi yang berkualitas baik. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2, yaitu hewan luwak itu memang hanya mau memakan buah kopi yang kualitasnya baik. Jadi dia memang instingnya itu memilih buah kopi yang baik, sedangkan yang tidak baik itu nggak dimakan, biasanya tinggalkan. Oleh karena itu memang kopi luwak otomatis ya, karena hewan-hewan luwaknya sendiri memilih kopi yang terbaik, otomatis yang dihasilkan juga kopi yang terbaik. Mungkin itu masuk dari jawaban pertanyaan kelompok 3. Seperti itu ya. Tetapi dari kelompok kami, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku untuk kelompok 3. Anak-anak, karena kita pada akhir pembelajaran ya. Tadi baru kelompok 3 yang sudah tampil di depan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dulu untuk kelompok lainnya. Untuk pertemuan hari ini ya, saya simpulkan bahwa minuman panas itu bisa dibuat dari berbagai macam kopi, teh, maupun juga dari bahan coklat. Sedangkan peralatannya bisa menggunakan peralatan modern atau mungkin secara manual. Ya, setelah nanti diskusi selesai, bisa kita lanjutkan untuk praktik pembuatan minuman panas. Bisa kemudian anak? Bisa. Ya, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa ya. Mungkin bisa ditutup berdoa. Duduk siap, gerak. Sebentar. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, saat ini dulu pembelajaran Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari teman-teman yang semangat ya. Terima kasih.